Oke, Mas Ryan, Mas Raffi, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Yuk, sikap berdoa. Doa belajar bersama mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik Mas Raffi, Mas Ryan, untuk kegiatan pada pembelajaran ini yang pertama nanti kita bahas rangkuman. Kemudian yang kedua kita bahas beberapa soal ya, latihan. Kemudian yang terakhir kita bahas review tentang bilangan pecahan. Ini reviewnya waktu kelas 3 ya. Kelas 3 pernah belajar pecahan kan? Iya, pernah. Ya, pernah. Oke, kita mulai sekarang dari buku tema 1. Dibuka buku tema 1 halaman 30. 30. 30. Sudah, Pak. Iya. Di situ ada rangkuman kan? Gagasan utama ada. Gagasan utama. Apa sih? Betul lah. Gagasan utama ya. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Langsung yang dibahas pada tema ini adalah tentang kalimat utama atau kalimat pokok. Gagasan pokok sama ya. Apa itu kalimat utama? Pak share screen aja ya. Ini dia. Apa itu kalimat utama? Ini kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Kemudian apa itu kalimat penjelas? Berarti kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Jadi kalimat utama itu cuma satu kalimat saja dalam satu paragraf. Berarti kalimat-kalimat yang lain itu menjelaskan kalimat yang utama itu. Paham ya? Paham. Kita menuju ke latihan di halaman 30. Ini dia. Halaman 38 nomor 11. Halaman 38 nomor 11. 38 nomor 11. Nah, halaman 38 dibuka dulu nomor 11. Gagasan. Ya. Bacalah wacana di bawah ini lalu tulislah gagasan pokoknya. Coba Mas Raffi atau Mas Ayan membacakan paragrafnya. Ya, Ryan ya. pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Baik, terima kasih Mas Ryan. Berarti kalau dilihat seperti ini kita bisa cari. Biasanya kalimat utama atau gagasan pokok itu kalau di awal, di akhir. Nah, biasanya kan begitu. Di awal atau di akhir. Kalau yang di paragraf ini kira-kira yang mana? Yang awal. Yang ini ya. Ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi ini kalimat utama. Sedangkan kalimat yang lain ini adalah menjelaskan dari kalimat yang ini. Nah, contoh begini. Katakan pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan.
Terus ada kenapa? Karena selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Terus kenapa menarik lagi? Karena Udin dan teman-teman tidak pernah bosan, ya kan? Terus kenapa lagi? Tahun ini mereka datang ke alun-alun. Berarti gagasan pokoknya Pak ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Jadi yang ini ya. Pawai budaya sangat menarik bagi kamu babakan. Ini kalimat utamanya, gagasan pokoknya yang ini. Sedangkan yang lain adalah penjelas. Berarti jawabannya dituliskan di situ pakai pensil. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itu yang kamu tulis. Berapa menit? Di gagasan pokok. Hah? Mau berapa menit nuliskan ini? 1 menit cukup ya? Tulis yang di garis biru itu, Pak. Iya, ini yang dijawab di sini, ditulis di sini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, itu saja. Oke. Nanti kalau sudah bilang ya, sudah Pak gitu. Warga kampung sudah, Pak. Oke, sudah. Mas Raffi sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Tunggu. Sudah ya? Sudah. Saya lanjutkan lagi. Sekarang tadi sudah gagasan pokok. Sekarang masuk ke keberagaman. Di halaman, kita naik lagi di halaman yang tadi. Nama alat. Tadi kan halaman 30, sekarang halaman 31. Ini intinya dari keberagaman ini ya. Apa itu keberagaman? Ini pengertiannya. Yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Kira-kira Mas Ryan, Mas Raffi, tahu nggak ras itu apa? Apa? Ras itu apa ras? Ras. Nggak tahu. Ras itu baju ada. Nggak tahu, Pak. Nah, kalian tahu kan orang Papua, orang Jawa itu beda? Beda nggak kalau dilihat? Ya, beda. Iya, itu ras itu seperti itu. Jadi perbedaan warna kulit, perbedaan warna rambut, bentuk rambut, tinggi badan, postur tubuh, itu namanya ras. Nah, begitu. Terus berikutnya, kira-kira apa yang menyebabkan adanya keberagaman bangsa Indonesia? Ini dia. Kalau ada pertanyaan, apa penyebab keberagaman di Indonesia? Jawabannya ini. Karena banyaknya suku bangsa yang didiami wilayah Indonesia. Karena kondisi lingkungan alam yang beraneka ragam. Kemudian kekayaan budaya yang beraneka ragam juga. Nah, itu ya. Terus kalau ada pertanyaan lagi, apa saja unsur-unsur budaya? Unsur-unsur budaya itu ada ini, bahasa daerah, ada agama, terus ada mata pencaharian, ada teknologi, ilmu pengetahuan, seperti itu ya. Terus apa sikap kita
bagaimana sikap kita menghadapi keberagaman? Yaitu sikap kita harus toleransi, saling menghargai, menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. Itu dia tentang keberagaman ya. Iya. Sekarang kita lanjut, keberagaman sudah ya. Sekarang masuk ke rumah adat. Ini contoh salah Halaman satu berapa, Pak? ya. Halaman berikutnya. Halaman 32 ya. 40. Halaman 32 ada rumah adat. Yang pertama rumah adat Baduy. Ini bentuknya seperti ini. Di bawahnya ada kolongnya ya. Ini yang asli. Banten. Ini dari mana? Rumah adat Baduy dari Jawa Barat ya. Ciri-cirinya bisa dibaca ya. Rumah yang tidak boleh menyentuh tanah, tiang-tiang kono harus dialasi batu. Dindingnya terbuat dari hanya bambu. Ya, dindingnya dari bambu. Atapnya kanan kiri, atapnya hijau atau daun kelapa, tidak punya jendela, lantainya dari bambu. Berikutnya rumah adat Tongkonan. Tongkonan itu dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tongkonan itu gambarnya seperti halaman berikutnya. Nah, ini menghadapnya sama Tongkonan ya. Selalu menghadap ke utara ya. Ini dia ciri-cirinya. Kita sampai ini sebatas tahu dulu ya, rumah adatnya, gambarnya dari provinsi mana, ciri-cirinya apa. Sekarang terakhir rumah adat Papua. Namanya apa rumah adat Papua itu? Oh, nah, rumah Horne. Kita lihat gambarnya seperti ini, seperti setengah lingkaran, setengah bola ya. Ini pintunya kecil ya, kayak jendela pintunya. Masuknya itu pakai melompat ini ya. Itu dia. Sekarang masuk ke evaluasi. Ini beberapa bagian evaluasi kita bahas ya. Pertama, yuk dibuka dulu halaman 35 sudah ya. Ya Mas Raffi sekarang coba Mas Raffi bacakan nomor 1 ini. Perumahan Nisa dihuni oleh warga dari berbagai suku. Saat perayaan kemerdekaan rakyat Indonesia, seluruh warga ikut membantu. Tiap warga menyumbang makanan ke suku masing-masing. Mereka juga menyumbangkan tenaganya untuk mempersiapkan perayaan tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang kehidupan bersama di perumahan tersebut? Nah, kehidupan bersamanya di perumahan tersebut ini seperti apa? Kalau kita lihat lagi ya. Warganya itu dari berbagai suku, berarti tidak hanya satu suku ya. Tapi saat perayaan seluruh warga ikut bantu. Terus tiap warga ikut menyumbangkan tenaga. Berarti kira-kira semangat menjaga persatuan kesatuannya di perumahan tersebut itu gimana? Baik apa buruk? Baik. Baik ya. Berarti bisa dikatakan kehidupan bersama di perumahan tersebut sangat bagus, sangat rukun, boleh. Atau bisa dengan pendapat sendiri, di lingkungan perumahan Nisa, persatuan dan kesatuan warganya sangat baik. Tulis begitu bisa ya. Kita ulang lagi. Di lingkungan perumahan Nisa, ditulis di sini ya. Di lingkungan perumahan Nisa, ditulis di lingkungan perumahan Nisa, persatuan dan kesatuan warganya sangat baik. Boleh juga dengan Gimana Pak? Putus Pak. Tuliskan saja. Bentar. Di lingkungan perumahan Nisa, di lingkungan perumahan Nisa, ya,
Lingkungan perumahan Nisa persatuan dan kesatuan warganya sangat baik. Boleh nggak begini? Di lingkungan perumahan. Bentar, Pak. Atau boleh juga dengan bahasamu sendiri boleh ya. Misalnya ini, kehidupan bersama di perumahan Nisa sangat rukun misalnya, atau menjunjung tinggi. Bentar, Pak. Ngambilin. Jadi bisa ya, bebas ya. Yang penting jawabannya mengena. Pak Lala. Boleh dipilih satu, Kak? Boleh, satu aja. Terus yang ini boleh. Sama. Ya, sebentar. Kehidupan bersama. Sudah ya? Belum, Pak. Bentar, Pak. Itu. Di perumahan itu. Bisa. Kita lanjutkan. Sekarang Ya. ini ada gambar rumah apa ini? Ya, ini kalau lihat rumah ini ingat masakan Padang ya. Berarti ini rumah daerah Padang. Padang itu di Sumatera Barat ya. Ini namanya apa? Terus dari mana? Ciri-cirinya apa? Nah, ini silakan dijawab. Ditulis terserah ya mau ditulis di mana. Tapi nanti saja. Ini Pak Nur berikan jawabannya ini ya. Namanya rumah gadang. Rumah gadang ya. Di mana ini? Di Kota Padang. Di Kota Padang. Provinsinya Sumatera Barat. Ini untuk ciri-cirinya tidak usah ditulis dulu nggak apa-apa. Ini terlalu banyak nanti waktunya habis nanti ya. Empat, mengembang ke atas, atau enggak bagian luarnya tidak lurus ke atas, kan sedikit miring keluar, atapnya melengkung seperti tanduk kerbau, sedangkan badan rumah landai seperti kapal. Bagian atap yang runcing disebut gonjong. Untuk rumah panggung, lantainya tinggi kira-kira 2 meter dari tanah. Wah, itu tinggi benar gitu ya. 2 meter. Iya. Tinggi benar. Selanjutnya lagi. Alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Hampir setiap provinsi memiliki alat musik khas daerah masing-masing.
Nah, ini sekarang tuliskan provinsi asal alat musik berikut dengan cara memainkannya. Jadi di halaman 36 yang bagian tabel kalian tuliskan. Siap, Mas? Siap. Oke, halaman 36. Silahkan ditulis. Angklung. Angklung itu asal provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau angklung cara mainkannya dengan cara digoyangkan. Digoyangkan boleh, diayunkan boleh ya. Diayunkan. Nah. Berikutnya ada namanya sasando. Sasando dipukul ya. Sasando itu dari mana? Dari Nusa Tenggara Barat. Dari Nusa Tenggara Timur. Cara mainkannya sasando itu seperti gitar, kecapi itu ada senarnya ya. Berarti dia apa mainkannya? Dipetik. Sasando dari Nusa Tenggara Timur dengan cara dipetik ya. Nusa Tenggara. Udah belum sasando? Belum, Mbak. Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Cara mainkan dipetik. Berikutnya tifa. Tifa itu seperti gendang ya, tapi ramping kecil panjang. Ada selaputnya. Tifa itu dari Maluku atau Papua. Maluku ada, Papua ada ya. Maluku dan Papua boleh dituliskan. Tifa dari Maluku dan Papua. Maluku, Papua. Cara mainkannya dipukul. Dipukul. Ya. Berikutnya ada triton ya. Triton itu dari Papua. Cara mainkannya dengan cara ditiup. Dari Papua, Pak. Ya, dari Papua cara mainkannya dengan ditiup. Wah. Sudah? Sekarang kecapi. Kecapi itu bukan dikecapi ya, bukan dikasih kecap, tapi kecapinya itu nama alat musik. Dari mana ini? Dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Sama kayak angklung. Ya kayak angklung. Ada lagi loh. Jawa Barat tuh saluang itu. Dari mana? Jawa Barat cara mainkannya dengan cara dipetik. Dipetik. Iya. Dah. Oke, untuk berikutnya silahkan beberapa dilewati, silahkan dikerjakan sendiri ya buat latihan, tidak usah dikumpulkan.
Sekarang bagian ini nomor 8. Yang ditanyakan adalah Perhatikan warna di bawah ini. yang ditanyakan ini bagian apakah yang bergetar sehingga menimbulkan bunyi. Kalau di sini ada ini alat musiknya dari Meksiko ya, namanya maracas. Terus ini namanya gendang. Terus yang ini namanya saksofon. Yang maracas ini cara mainkannya kan goyang-goyang ya. Di dalamnya ada butirannya itu di dalamnya. Berarti yang bergetar itu yang ada di dalamnya. Ditulis di mana, Pak? Berarti yang bergetar adalah butiran yang ada di dalamnya. Kalau yang gendang itu yang bergetar apa? Selaputnya ya, selaput gendang ini yang bergetar. Selaput gendangnya yang bergetar. Terus yang terakhir saksofon itu yang bergetar udara di dalamnya nanti ketika kita tiup udara di dalam itu akan bergetar ya. Sehingga menimbulkan bunyi. Jadi bagaimana yang sudah disampaikan, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Benda bergetar menghasilkan bunyi. Begitu. Kita lanjutkan. Untuk yang latihan, nanti yang lain bisa dicoba-coba sendiri. Buat latihan tidak usah dikumpulkan. Berikutnya kita menuju ke pecahan. Review pecahan ya. Halaman nggak ada. Pecahan tidak usah pakai buku ya. Ini Amar bukakan dulu pecahannya. Nih, bentar proses ya. Ini tidak usah pakai musik. Sebentar nanti saya perlihatkan. Oke. Kelihatan ya. Di sini ada materi pecahan, ada yang membuat pecahan, ada yang pecahan senilai, ada yang menyederhanakan. Ini akan dipelajari di kelas 4 ya. Tapi yang akan kita lakukan kali ini adalah review. Kita masuk ke pendahuluan untuk review. Pizzanya dipotong jadi 4 bagian. Ambil satu bagian taruh. Nah, begitu. Nah, ambilkan spidol warna merah taruh situ. Ya, kata kunci untuk pecahan itu ada pada bagian ya. Pecahan adalah bagian. Nah, intinya itu. Pecahan itu bagian. Contoh ini. Ini sebagian dari yang utuh ya. Jadi pecahan adalah bagian dari yang utuh atau sebagian dari keseluruhan. Itu namanya pecahan. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini dulu kelas 3 kalian sudah pelajari tentang ini. Kita mulai dari pengertian pecahan. Pecahan adalah bagian dari benda yang utuh atau bagian dari keseluruhan benda. Ingat, ada kata bagiannya. Nah, sekarang lambangnya pecahan. Pecahan dilambangkan dengan bilangan per bilangan. Jadi ini ada bilangan 3, ada bilangan 5. Ini bacanya 3/5. Masih ingat ya? Berikutnya unsur pecahan.
Unsur pecahan yang di atas disebut dengan Pembilang dan yang bawah penyebut. disebut dengan penyebut. Oke, lanjut. Pecahan sederhana. Nah, ini ya. Pecahan sederhana ini harus tahu. Kenapa dikatakan sederhana? Karena tidak bisa dipecahkan lagi, tidak bisa dikecilkan lagi. Pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi lagi, nah itu namanya pecahan sederhana. Oke ya. Sekarang terakhir, membandingkan pecahan. Cara membandingkan pecahan, kalau di atasnya sama, pembilangnya sama, penyebutnya berbeda, maka penyebutnya yang lebih besar itu nanti pecahannya ini lebih kecil ya. Penyebutnya yang lebih kecil, ini pecahannya yang lebih besar. Makanya 1 dibagi 4 itu lebih kecil dari 1 dibagi 3. Berikutnya, kalau di bawahnya yang sama. Kalau penyebutnya sama, pembilangnya yang besar itu nanti lebih besar pecahannya. Karena apa? Ini misalnya punya roti 4 dibagi ber-5 sama punya roti 3 dibagi ber-5, ya banyakan yang 4 kan? Begitu. Terus 2/5 sama 4/10. Ini nilainya sama karena 4 bisa dibagi 2 jadi 2, 10 bagi 2 jadi 5. Jadi 2/5 sama. Nah, 5 tambah 50. Kelas 3. Wait a minute. sudah paham belum? Ya, Ini kelas 3 loh ya. Dulu kan kelas 3. Kalau sudah, nanti ada tesnya. Setelah ini ada tesnya ya. Silakan dijawab. oke. Yuk, jawabannya apa? Bagian dari Iya ya. Jawabannya ini pecahan itu adalah bagian dari benda yang utuh atau bagian dari keseluruhan benda. Jawabannya C. C. Ya. Berikutnya. Berikut ini yang merupakan lambang pecahan yang benar adalah mana yang benar? Lambang pecahan 1/5. C. Oke, C. Betul. Nah, ini penyebutnya di mana? Pembilangnya di mana? Pembilang itu di atas, penyebut juga. Oke, pembilang di atas, di bawah. Sip. Sekarang yang ini, salah atau betul? Dan yang pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu pecahan sederhana. Salah. Salah apa betul? Gak tahu, Pak. Salah benar. Pecahan yang pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi kok sudah nggak bisa dibagi lagi itu, berarti sederhana atau bukan? Kalau sederhana berarti benar. Berikutnya terakhir ini, jawabannya apa? Ntar, Pak, masih nggak gerak dari screen HP, Pak. Ya, jawabannya apa ini? Lebih besar apa sama dengan apa lebih kecil? Bisa apa itu? Pilihlah tanda perbandingan dengan tepat besar. Oh, lebih besar. 4/8 lebih besar. Yang di tengah, Pak. Yang mulut pepek ke kiri, Pak. Apa ya? NH itu siapa? Nah, Mas Gani nih, Mas Gani baru masuk ini. Wah, Gani baru masuk. Udah mau selesai padahal. Ini apa nih, lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Kerjakan berikut Ya. menguji. Punya 4 dibagi 8 sama punya 1 dibagi 8, maka banyak yang 4 dibagi 8. Betul.
menurut Pepe yang ke kiri, Pak. Yang benar, Pak. Ya, ini kan yang dimakan ya, yang besar kan dimakan. Kamu kalau dikasih roti besar sama kecil yang dimakan yang banyak itu. Pakai Roti kuping yang gitu. besar. Ini dia yang akan dipelajari di kelas 4. Untuk saat ini kita akan lihat di pecahan senilai dulu ya. Pecahan yang senilai. Kembali ke pecahan. Oh, pecahan yang nilainya sama, Pak. Iya, yuk kita. Ini misalnya ini ada Edo sama adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama tapi beda rasanya. Lihat ini ada yang 8 rasa, ada yang 4 rasa. Rasa. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Nah, lihat ini. Ketika diambil, Oh, mau dong. pertama terdiri dari 8 rasa, Edo menghabiskan 4 potong. 4 potongnya dimakan Edo. Tapi yang kedua, 4/8. adik Edo menghabiskan cuma 2 potong. Tapi 2 potongnya besar daripada 4 potongnya punya. Nah, kira-kira ketika seperti ini, nah 8/4 sama 2/4 ini sama enggak? Sama. Karena Lihat ya. Besarnya sama ya. Sama atau tidak? Sama. Ya, pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tapi mempunyai nilai yang sama dinamakan dengan pecahan senilai. Ini yang disebut dengan pecahan senilai. Yuk, coba udah paham belum? Pecahan senilai. Sekarang coba. Ya. Yang mana ya pecahan senilai ya? Di sini ada 1/2, dilihat. Lihat hijau-hijaunya, besarnya hijau-hijaunya kan kelihatan ya. Mana ini? Yang 4/8 apa ini? Ini kita coba ya, taruh sini. Ya betul ya. Sekarang kita coba latihan. Ini latihannya ya. Latihan untuk pecahan senilai. Sekarang siapa yang mau nyoba dulu? Gimana ya? Tempatkan bentuk gambar pecahan pada timbangan. Coba ya. Kalau yang ini pasangannya mana? Pak. Pasangannya yang gambar ini apa ini? Yang ini. Yang kemana? Ke ini 1, 2, 3, 4. Yang ke mana? Nomor 9. Nomor 9 sama dengan yang mana? Yang mana ya? Inikah? Atau inikah? Atau inikah? Ini 1, ini 2, atau 3? 3/9. Yang mana? 3/9. 3/9. Ya beda, 3/9 sama 6/9 kan udah jelas beda. Ini 3/9 sama 3/9 berarti yang ini kan? Kita coba periksa. Oh iya. Ya dah? Nah, ini betul nih, benar sekali. Terus berikutnya, mana yang sama? Pilih yang ini apa yang ini? Yang 3/3 ya, gampang 3/3. Berarti yang sama dengan 3/3 siapa? 3 bagi 3 sama dengan 1. 3 bagi 3 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti ini sama. 3/3 1, 2/2 1, sama kan? Kita periksa. Sekarang ini 5/8 atau 6/9 aja ya, Pak? yang mana? Ini apa ini?
Itu 3 per... Balik. Ini Pak, 1, 2, bilangnya 3, 4, 5. enggak ada. 5 dari 8. Berarti 5 per 8. 8. Ini kan 5 kan? Birunya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau semuanya berapa? 8. 5 per 8. Sama 5 per 8. Pak, pembilangnya itu yang diarsir atau yang enggak diarsir? Yang diarsir itu penyebutnya. Pembilangnya itu total semua. Penyebutnya itu total semua. Pembilangnya itu yang diarsir. Oh, oke. Gitu ya. Coba ini sekarang ini. Ini berarti pasangannya ini birunya 6 kan? Dari semuanya 8. 8 per 6. Berarti Balik. 6 per 8. Nambah 8. 8. Nah, coba diacak yang lain, diacak dulu. Nah, ini gampang nih. Ini sama semua ini. Ini bisa sama, betul. Ini bisa betul. Karena sama-sama sepertiga semua ini kan. Berarti ini sama ini sama enggak? Sama. Sama kan, ini sepertiga, ini sepertiga. Kalau 4 per 12 sama sepertiga sama enggak? Sama. Coba ini ya. Coba. Sama. Pengen tahu samanya. 4 kalau ini dibagi 4 semua jadi apa? 4 bagi 4 1. 12 bagi 4 3. Sama kan? Iya. 4 kali 1. Begitu ya? Nanti coba-coba yang lain. Kita selesai dulu. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa menambah ya pengetahuan buat kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya dulu, boleh. Mas Ryan, Mas Dini, atau Mas? Nanti rekan belajarnya gimana, Pak? Rekannya nanti biar nyusul. Nanti ada rekam nanti. Ya, nanti ada rekamannya kok. Kalian juga bisa lihat rekamannya. Kalau tertinggal tadi nulis Mas Gani ada tertinggal, nanti boleh lihat rekamannya untuk mengerjakan tugasnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ada nggak? Itu tadi tugas-tugasnya silakan dikerjakan saja, tidak usah dikumpulkan ya. Tugas-tugasnya dikerjakan buat latihan, tidak usah dikumpulkan. Berikutnya kalau ada pertanyaan lagi, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dari Pak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live ya.